um, coffee shop atau cafe yang baru buka bisa rame dan bisa mengatur manajemen. Nah, ini cukup menarik, mengatur gimana cara buat coffee shop yang baru buka bisa rame. Tentunya cara paling gampang ya buat hype ya, free coffee, buy one get one free, undang semua kenalan, kasih voucher, kasih diskon 50%. Itu yang mesti dicoba. Kadang menciptakan momentum di awal itu cukup krusial untuk suatu bisnis bisa rame di awal. Cuma sesudah itu produk yang mesti bisa berbicara. Nah, itu yang cukup menarik. Karena apa yang terjadi adalah customer datang, customer nyobain waktu lagi promo, waktu lagi free. Kalau misalnya nggak ada yang mengena untuk mereka tuh nggak mau beli lagi. Itu. Jadi cukup krusial, produk mesti bisa mewakili. Jadi ketika momentum marketing dilakukan, customer bisa kembali dan mau beli lagi, mau mencoba lagi. Ada suatu pengalaman yang teman-teman nggak dapatkan dari tempat lain. Itu sih. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyain di sini ya, di kolom pertanyaan ya. Itu bagaimana cara mengatur manajemen. Kembali lagi ke 9 fungsi usaha yang berulang kali saya sampaikan. Buat teman-teman yang belum sempat melihat fungsi usaha, 9 fungsi usaha, bisa melihat di YouTube kami, YouTube-nya Siva Raja. Ada satu channel yang namanya, ada satu video yang namanya 9 fungsi usaha, itu bisa dicek di sana. Nah, 9 fungsi usaha itu salah satunya ada operasional, ada sales internal ataupun eksternal, ada supply chain, quality management, ada finance and accounting, ada general affair, ada administrasi, IT dan lain sebagainya. Jadi waktu mulai usaha tentunya karena paling cuma one man show atau two man show, jadi mau nggak mau dimulai dari sana. Semua fungsi itu dilakukan oleh satu orang atau mungkin bahkan cuma 2 orang. Itu dibagi bagaimana caranya supaya beberapa fungsi itu nggak tabrakan, seperti finance dengan purchasing itu kalau bisa nggak tabrakan, jadinya ada saling kontrol di situ. Itu manajemen simple, nggak perlu menciptakan middle management, nggak perlu buat supervisor, jadi cuma owner dengan barista. Itu aja udah lumayan krusial, udah bisa menjamin operasional lancar, dan setiap masalah selalu kita coba untuk bisa diselesaikan secara cepat. Itu salah satu kelemahan dari banyak coffee shop dengan manajemen yang udah terbirokrasi. Itu pengambilan keputusannya cukup lama, jadi sering kadang cuma untuk mengganti satu desain kecil, merubah satu warna itu bisa dibutuhkan waktu 2 harian, 3 harian, sedangkan kita di usaha kecil, kita mungkin dalam hitungan menit kita udah bisa melakukan perubahan itu dan langsung dilakukan di channel-channel marketing kita. Itu bahkan kalau cuma mengganti warna, paling kita cuma ganti warna website itu paling kerjaannya cuma 5-10 menit, itu udah bisa dilakukan dengan cepat. Itu ini kebetulan ada pertanyaan masuk dari Mas Muhammad. Satu waktu kita salah hiring, setelah seminggu kita nyadar kalau yang kita hire itu orangnya salah, nggak tepat sama yang kita inginkan. Ya waktu itu mau nggak mau kita selesaikan hari itu juga, jadi dikasih waktu untuk 2 hari untuk selesai masa tugas, karena eventually bakal jadi kayak kanker di bisnis itu. Kita hiring untuk karakter, kita hiring bukan karena skill, karena skill buat kopi, buat minuman-minuman Amsterdam itu berbeda dari coffee shop lain, dan setiap coffee shop punya keunikan gimana cara mereka buat produk mereka. Jadi skill-skill itu bisa dipelajari, bisa diajarkan, tapi karakter cukup sulit untuk diganti. Jadi kita selalu buat yang karakternya bener, kita cari yang karakternya sesuai dengan karakternya Amsterdam. Itu kita di Amsterdam fun, bebas, nggak ada formalitas, hampir nggak ada formalitas. Kadang working hoursnya juga nggak menentu, dituntut untuk long hours, cuma fleksibel banget, kita santai. Ketika lagi bekerja ada hubungan bos sama anak buah,
ada hubungan manajer atau supervisor dengan anak buah, tapi di luar jam kantor ya biar friends, kita temen, kita sering ngumpul-ngumpul bareng, kita sering makan bareng, kayak temen, nggak ada itu sih. Jadi cukup krusial kalau kita misalnya mau buat coffee shop ketika udah berjalan 1 bulan dan dilihat survive dan pengen dipertahankan, company culture-nya juga mesti dipikirkan. Kebetulan lagi baca buku This Will Never Work dari pendirinya Netflix. Mereka juga waktu mendirikan Netflix, secara dalam hitungan bulan mereka udah mikirkan culture yang mau dibentuk di usaha itu. Nah, ketika culture-nya bener, hiring-nya bisa bener, nanti tinggal gampang, gerakannya lebih gampang lagi. Itu sih. Kalau memang mesti pemecatan nggak sesuai, orangnya nggak sesuai, ya diselesaikan. Kenapa mesti sungkan-sungkanan? Karena at the end of the day, misalnya kita ada 10 orang, karena 1 orang bisnisnya bisa slow down, ya berarti kan kita merugikan 10 orang. Jadi mau nggak mau mesti cepat diselesaikan. Memang ada rasa sungkan, rasa sakit, tapi ya mau nggak mau supaya itu bisa cepat selesai.